Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Sampai saat ini, pandemi masih terus berlanjut. Dan seperti biasa, kita masih tetap melaksanakan kegiatan pembelajaran jarak jauh. Meskipun demikian, tetap semangat ya dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh ini. Dan kita berdoa supaya pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita seperti sedia kala. Pada video kali ini kita akan belajar tentang pertunjukan musik. Materi yang akan kita bahas yaitu yang pertama, konsep permainan musik. Yang kedua, bentuk dan jenis permainan musik. Yang ketiga, prosedur permainan musik. Dan yang terakhir adalah permainan alat musik. Tapi sebelum kita lanjut pada pembahasan, pernahkah kamu menyaksikan sebuah pertunjukan musik? Pertunjukan musik apa yang kamu saksikan? Musik pop, tradisional, jazz, keroncong, atau jenis musik yang lain? Lalu, apa yang kamu amati dalam pertunjukan musik yang kamu saksikan? Nah, ketika kita mendatangi pertunjukan musik, kita pasti melihat ada beberapa pihak yang berperan di dalamnya. Seperti saja di awal kita pasti melihat tempat penjualan tiket, kemudian penentuan kursi tempat duduk, sampai pada tahap pemberian sambutan dari panitia penyelenggara acara. Berikut ini adalah gambar-gambar dari pertunjukan musik. Ada pertunjukan musik tradisional, ada pertunjukan musik jazz, pop, dan keroncong. Lalu, apa itu pertunjukan musik? Yuk kita bahas. Baiklah, yang pertama adalah pengertian pertunjukan musik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pertunjukan adalah sesuatu yang dipertunjukkan atau ditontonkan kepada orang banyak, seperti bioskop, kemudian pertunjukan wayang, pertunjukan musik, dan lain sebagainya. Pertunjukan adalah seni yang dinikmati atau diapresiasi dengan cara ditampilkan kepada penonton. Itu adalah pengertian dari pertunjukan. Selanjutnya adalah teknik pertunjukan musik. Teknik pertunjukan musik ini mencakup yang pertama, karya seni yang akan dimainkan, kemudian yang kedua, penempatan pemain di atas panggung atau blocking, yang ketiga, aspek psikologi para pemain saat pertunjukan, dan yang terakhir, penguasaan pertunjukan serta latihan. Baiklah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, karya seni yang akan dimainkan. Tentu saja ini berkaitan dengan tema. Nah, seperti pembelajaran pada bab 4 semester 1, kita telah melakukan percobaan kolaborasi seni dalam permainan musik. Masih ingat? Lalu, bagaimana jika kita gunakan kolaborasi seni dalam permainan musik untuk menjadi materi pertunjukan musik? Namun, tentu saja dalam menggunakan kolaborasi seni permainan musik, kita harus menentukan tema yang sesuai. Lalu, bagaimana cara kita menentukan tema yang sesuai? Untuk menentukan tema yang sesuai, yang dapat kita lakukan yaitu yang pertama, kita bisa melakukan sebuah pengamatan atau observasi. Kemudian yang kedua, kita harus paham terhadap tema yang kita pilih. Yang ketiga, kita harus mencari data dari tema yang kita pilih. Yang keempat, kita mengasosiasikan data untuk unsur musik, tari, dan teater. Kemudian yang terakhir, kita dapat mengkomunikasikan hasil uji coba data tersebut kepada teman yang mengikuti kolaborasi seni. Yang kedua adalah penempatan pemain di atas panggung atau blocking. Sebelum kamu menentukan posisi pemain, terlebih dahulu kamu harus menentukan beberapa kategori pemain musik yang akan kamu rencanakan dalam suatu pertunjukan. Karena pada dasarnya, dalam pertunjukan musik akan melibatkan beberapa kelompok, seperti kelompok pemusik, penari, lakon, penyanyi, dan paduan suara. Lalu, bagaimana penempatan pemain tersebut supaya penonton dapat melihat dengan jelas? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, tentu kamu harus paham terlebih dahulu mengenai jenis-jenis panggung yang dapat digunakan. Yang pertama adalah panggung proscenium. Panggung ini adalah panggung yang hanya dapat dilihat dari sisi satu arah saja.
Yang kedua adalah panggung area atau panggung di luar gedung. Jadi penonton dapat melihat permainan pertunjukan musik dari segala sisi atau segala arah. Yang ketiga adalah aspek psikologi pemain saat pertunjukan. Ini berkaitan dengan mental dan bagaimana pemain dapat menghayati pertunjukan musik yang sedang berlangsung. Yang keempat adalah penguasaan permainan dan latihan. Ini berkaitan dengan rasa percaya diri kita. Pernahkah kamu terlibat dalam suatu pertunjukan? Apa yang kamu rasakan ketika seseorang menatap dirimu di atas panggung? Bagaimana perasaanmu saat itu? Apakah kamu merasa gugup, takut, grogi, nervous? Ya, untuk mengatasi hal tersebut, mengurangi rasa ketidakpercayaan diri dan rasa takut, tentu saja kita harus berlatih dan kita harus menguasai materi permainan dengan baik. Selanjutnya adalah prosedur pertunjukan musik. Untuk melakukan sebuah pertunjukan musik, tentu ada prosedur terlebih dahulu yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus menyeleksi permainan musik atau lagu dan instrumen. Yang kedua, kita harus membuat jadwal latihan. Yang ketiga, kita harus menggabungkan instrumen menjadi suatu kolaborasi seni. Yang keempat, kita merencanakan kostum dan properti yang digunakan. Yang kelima, kita harus memutuskan latar dan properti apa yang akan digunakan dalam pertunjukan yang tentu saja sesuai dengan tema. Yang keenam, mempersiapkan rancangan buku pertunjukan. Yang ketujuh, membuat tiket pertunjukan. Dan yang terakhir yaitu yang kedelapan, menyusun atau membentuk tim penyelenggara atau panitia pertunjukan. Itulah tadi pembahasan saya terkait dengan materi pertunjukan musik. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dan bermanfaat untuk kalian. Tetap menjaga kesehatan, tetap semangat melaksanakan kegiatan pembelajaran jarak jauh. Dimanapun berada, patuhi protokol kesehatan agar kita semua terlindungi dari wabah COVID-19 ini. Mungkin itu saja video saya kali ini. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.